Ya, kita akan coba buka ArcMap. Kita buka ArcMap. Ya, kita tunggu. Biasanya ini agak lama gitu ya. Ya, setelah ini kita cancel dulu. Kita akan buka peta digital yang sudah tersedia. Caranya adalah add data, kemudian nah kita buat folder latihan. Kebetulan saya sudah buat folder untuk latihan ini, namanya latihan 1, tapi itu saya yang buat. Anda silahkan mau dikasih nama Yuni, mau dikasih nama Bambang, silahkan. Nah, kebetulan saya di latihan 1. Kita buka di UTM. Ya, jadi kalau belum sambung ini kita klik ini, connect to folder ini. Connect to folder. SPC, kemudian latihan 1, kita cari. Kebetulan di sini ada di latihan 1. Oke. Nah, kayak gini latihan 1. Kita buka ya. DIY-UTM. Nama filenya adalah use village ini. Nah, sini kalau kita mau lihat isinya, ini aja use village ini kita klik kanan, gitu. Kemudian kita open attribute table, kita pilih misalnya mana, misalnya Gudian, tinggal kecamatan ini kita klik kanan, kita short as ini. Jadi kegiatan kita mau split Gudian, misalnya Gudian, kecamatan Gudian, kita split ya. Ini kita klik di sini, kemudian pakai shift klik, kita langsung ditarik gini sudah. Nah, Gudian. Jadi kita akan memisahkan, kita akan memandirikan, kita akan membuat kecamatan Gudian itu menjadi peta segel yang berdiri sendiri. Setelah kita pilih, kita tutup. Nah, ini dia. Nah, kemudian yang harus kita lakukan, klik kanan, data, ekspor data. Ini pilih outputnya adalah Gudian. Kecamatan Gudian. Do you want to add the exported data to the map as a layer? Jadi akan kita masukkan ke sini. Ya, yes gitu. Jadi kalau ini kita hilangkan, nah sudah. Tinggal klik kanan, zoom to layer. Nah, zoom to layer. Nah, gini. Ya, ini cara kita untuk memasukkan peta digital yang sudah ada. Selanjutnya kita akan kasih nama dari kecamatan Gudian ini, kelurahannya mana saja, begitu ya. Caranya, kecamatan Gudian, kita klik kanan properties, kita munculkan kelurahannya, kelurahan mana saja atau desa mana saja, begitu ya. Ini labelnya ini kita tunggu. Nah, ini desa, mungkin kita
12 ya. Play, oke, klik kanan, label fitur. Ya, kalau kebesaran ya kita edit di sini tulisannya. Klik kanan, properties. Ya, ini dikecilin aja. 10 misal. Sudah menjadi lebih kecil. Kemudian di sini ada timbul misalnya ya, timbul beberapa kasus. Nah, kemudian kita akan buat peta ini menjadi merah kuning hijau. Ya, contohnya ini akan kita tambahkan kasus-kasus standar, prevalensi standar gitu misalnya. Ya, caranya kalau kita sudah membuat peta ini, biarkan peta ini bagus, tidak rusak, maka kita harus panggil lagi kecamatan Kudian yang akan kita rubah, kita ubrak ya. Ini Kudian, kecamatan Kudian ada di sini. Di latihan, nah kecamatan Kudian kita panggil lagi, jadi ada dua. Nah, ini ya, maksudnya adalah yang satu ini yang baru ini akan kita obrak begitu, akan kita tambahi data tentang kita buka data di sebelah kanannya adalah tentang prevalence standard. Nah, caranya adalah kita menambahkan, pastikan dulu editor ini off. Nah, kayak begini ya. Kemudian ini klik kanan, add field, prevalent, misalnya standard ini pakai double begitu ya, double. Nah, misalnya dengan presisi 2 angka di belakang koma. Oke, begitu saja. Yes. Nah, sini. Nah, kemudian kita memasukkan angkanya. Misalnya, nah ini harus kita start editing. Ya, itu kemudian yang ini ya. Oke, jangan lupa ini ada dua. Yes village ini kecamatan Kudian, ini kecamatan Kudian. Kemudian yang ini, nah ini yang kita oprek, ini sedang kita oprek ini. Nah, ini misalnya prevalensinya daerah mana nih, daerah Sidoarjo 30,45. Dan kemudian 36,7. Kemudian ini adalah 23, komanya pakai titik ya. Dan ini 22,1. Kemudian ini kita buat 17,6 dan 8,90. Kemudian yang satunya mungkin adalah 7,46 misalnya. Boleh tadi perpindahannya di sini tuh boleh pakai klik, boleh pakai enter ya. Kemudian kita tutup, caranya gimana? Editor, stop editing. Do you want to save your edit? Yes. Nah,
Ini sudah kita edit. Nah, kemudian langkah kita selanjutnya adalah membuat simbol-simbol merah kuning hijau. Misalnya di sini, misalnya ada satu ketentuan, ya, saya ketik dengan word ya. Kalau prevalence stuntingnya itu di atas ya, prevalence di atas 30%, ya, berarti kasusnya itu tinggi, prevalensinya itu tinggi, prevalence itu tinggi. Nah, ini kita buat warna red atau merah. Nah, kemudian 20 sampai dengan 30% itu prevalence sedang. Ini sama dengan yellow. Kemudian kalau di bawah 20 itu 20%, berarti prevalensinya apa saudara? Rendah. Ini kita buat dengan hijau. Nah, tentunya begini misalnya. Nah, kembali ke ArcMap. Nah, caranya gini saja saudara. Klik kanan, properties, kita main di simbologi. Nah, kita klik di kategoris. Ini pilih prevalence. Ini ada prevalence, kita pilih ini. Ya, kita lanjut. Kemudian ini saya dulu, saya ulang ya. Jadi ini kita tambahkan karena kita mau oper kecamatan Bodian, kita tambahkan kecamatan Bodian. Nah, ini kita open attribute table sekali lagi. Nah, ini sudah ada prevalensinya itu kayak begini ya. Kemudian kita tinggal value aja, pewarnaannya aja, pakai kategori, memilih prevalence ya. Ini kita bisa gunakan ini. Nah, misalnya pewarnaan semacam ini, boleh saja. Ini add all value, ini dia secara otomatis akan membuat gradasi seperti ini. Atau ya, apa menurut saudara? Misalnya, tapi yang paling bagus itu sebenarnya kalau pewarnaan itu dari tua ke muda. Jadi ini misalnya ya, kita buat misalnya dari arah merah ini ya. Nah, kemudian paling tinggi, kemudian kalau mau color bisa juga agak kemerahan begitu, dan seterusnya ya, bebas. Mau di merah kuning hijau ya silahkan aja. Nah, ini tinggal apply gini aja. Nah, gitu. Sesuai dengan gradasi warna. Nah, kemudian kita keluarkan juga lokasinya di mana tuh ini. Nah, kita misalnya pakai label ya, pakai label.
Ya, jadi buat dua di sini kecamatan dan ini ya. Ini kelurahan, sorry, kelurahan. Kelurahan itu apa? Desa ya, desa ya. Dan perkebunan Label Fitur. Ini harga-harganya. Oke, itu ya. Selanjutnya adalah eh, kita akan memakai Beta Live View ya, Beta Live View. Ini kita perhatikan dulu aja. Kemudian kita masuk ke Google Earth, misalnya daerah Kudian, Kudian Sleman Regency, search. Nah ini ya, misalnya ini Kudian, oh ini perempatan Kudian, ini pasar ya. Nah saya mau mengkapling daerah ini tuh, mana ya, yang enak itu misalnya daerah ini aja deh, ini ya, ini ya, ini set garis batasnya, kemudian sini. Nah ini satu RW misalnya ya, satu RW akan saya buat ini menjadi kota digital yang sesungguhnya. Nah ini aja, nah ini aja enak ini, nah ini ya kan. Nah, ini satu kampung misalnya ya. Setelah kita pilih, pastikan dia tegak lurus, view reset till and compass. Nah begini ya, till and compass. Nah, setiap pergerakan begini, zoom in, zoom out begitu ya, tidak lupa harus selalu dengan view reset till and compass. Dia akan geser, akan menjadi tegak gitu. Nah, kemudian pastikan di sini tidak ada contreng di sini. Kemudian kita letakkan di tengah. Nah geseran dikit aja gini, harus segera di view reset till and compass gitu. Oke. Terus kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat peta digital dari live view ini ya. Tapi pastikan bahwa ini dalam posisi UTM. Caranya adalah tools, option ya, UTM, Universal Transfer Mercator Method ya, play, oke. Kemudian baru kita simpan dia, save image. Nah ini kan ada title legend, Unity map dan lain sebagainya. Ini contrengnya kita hilangkan, kemudian resolusinya. Nah, ini kalau saya buat maksimal ya, sesuai dengan kemampuan prosesor komputer Anda ya. Kemudian save image, kasih nama, kemudian kampung Kudian 1 misalnya ya, masukkan ke dalam folder Anda. Kita tunggu. Nah kalau kita lihat foldernya latihan 1 itu, nah ini aja, ini bentuknya apa, kita lihat, klik kanan, properties. Nah, ini masih dalam bentuk JPEG ya, JPEG ya. Ini baru foto digitalnya saja ya, belum menjadi beta digital. Nah, baru kemudian kita buka di Artnet. Kemudian 1 ini ya, pakai ini ya,
belum mau ya. Oh, kita klik kanan sim to layer. Oh, bisa ya pakai sim to layer ya. Klik kanan sim to layer gitu. Kemudian kalau ini mau kita buat menjadi peta digital, pastikan kita klik kanan dulu, data properties, kemudian koordinat sistem, jangan lupa masuk ke PGS, projected coordinate system, kita klik, kemudian pilih UTM, ini klik, ini WGS 1984, ini Southern Hemisphere. Kenapa Southern? Karena di bawah Khatulistiwa, tapi kalau Northern di atas Khatulistiwa. Kita Godian itu Pulau Jawa itu dia di bawah Khatulistiwa. Nah, ini pakai Southern. Nah, kebetulan dia posisinya ada di 49S. Kenapa 49S? Ya, kalau kita buka di Google Earth-nya, itu saya pindah dulu sebentar. Nah, posisinya ini itu ada di 49M. 49M. Kebetulan 49 itu adalah kolom, M-nya adalah baris. Ya, seperti yang pernah saya kemukakan tentang pembagian peta bumi. Ya, peta bumi. Nah, itu kalau ini kita silang ya, lihat nih. Nah, ini dia. 49M, posisinya 421.609 sekian gitu ya. Posisi MOS saya ini ya, meter. M itu meter, isting ya. Dari batas kolom 49 ke kanan itu MOS saya itu posisinya ada di 421.549 meter, 2 ya. Demikian juga untuk northing, yaitu ada ini dia 9.141.260. Nah, sesuai ini ya, south di bawah Khatulistiwa ya, artinya 9 juta meter, artinya itu dari kutub utara belok ke belakang ya, kalau Jogja itu kan pas baliknya itu kan pas Amerika ya, lewat benua Amerika, kemudian turun ke bawah di kutub selatan, kemudian naik lagi sehingga mencapai pada titik seperti pada MOS saya itu posisinya ada di situ 9 juta 141.367,61 meter ya. Jadi begitu saudara ya. Ya, lanjut ke ArcMap. Nah, ini posisinya 49S jadi ya. Play, oke. Kemudian ini belum menjadi peta digital. Apa buktinya? Lihat di pojok kanan bawah ini. Nah, ini belum menunjukkan koordinat ya. Nah, ini akan kita sesuaikan seperti Google Earth, ini ya. Saya akan memberi tanda pada apa ya? Oh, ini ada satu nih, titik apa ini? Nah, ini titik apa ini? Di sini ini. Ya, kita yuk reset dan kompas. Nah, ini kita jadikan pedoman. Add place. Satu begini. Nah, jadi pas jarum bawah itu pusat tengahnya titik tadi itu. Nah, itu posisi istingnya segini, northingnya segini. Isting itu X, northing itu Y. Ya, kita rubah sekarang di ArcMap. Nah,
ini juga kita rubah. Kita sesuaikan dulu, kita sesuaikan. Tadi posisinya di oke, di situ ya, di daerah ini. Ini juga di daerah mana? Oh, daerah sini, berarti titik ini. Ya, kita zoom dulu. Kita zoom. Nah, itu kemudian pakai ini. Add control pen, klik ini ya. Posisi tengah-tengah, kita klik, geser kemana saja boleh. Ya, kliknya tadi pakai klik kiri. Kalau sudah, klik kanan, input X dan Y. Nah, X itu kita sesuaikan dengan ini, X. Distinct, copy, map, X. Y-nya adalah kayak ini. Y-nya itu ini. Jadi jangan M dan S-nya itu jangan diikutkan. Kayak seperti kemarin ada yang dikasih tugas itunya dimasukkan juga. Jangan. Ya. Nah, di kanan, paste. Kalau sudah langsung oke aja. Oke. Hilang Pak? Nggak apa-apa, nggak hilang. Klik kanan, zoom to layer. Ya, zoom to layer. Nah, sudah. Nah, kemudian baru kemudian georeferencing, update georeferencing. Nah, ini sudah menjadi peta digital yang sesungguhnya kalau sudah demikiankan ini. Nah, ini posisi X, ini posisi Y. Ya, sudah. Nah, yang tadi kita hapus saja ya, remove. Bukan hapus hilang, tapi di remove dari tampilan layer. Ini layer kan, layer. Remove. Nah, ini sudah. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat batas wilayah. Batas wilayah, caranya adalah kalau di sebelah kanan ada katalog, klik katalog ini di sini ya. Tapi tempat saya sudah hilang, ya, pakai ini sehingga katalog klik. Nah, kemudian cari folder kita tadi, namanya latihan 1 kan, new zip file. Namanya ini adalah polygon. Ini batas wilayah, batas wilayah 1 misalnya. Nah, ya. Ini unknown coordinate system, ya, harus kita rubah. Ya, PCS projected system ini kita klik ya. Nah, kemudian UTM kita klik, BGS 84 kita klik, posisinya tadi di berapa? Di shorten ya, di 49S. Tapi lain daerah lain, Padang, Sumatera Selatan, Jawa Barat bagian barat lain, mungkin 48S. Jawa Timur Surabaya mungkin sudah 50S gitu ya. Cara ngeceknya gimana posisinya? Ya pakai Google Earth ini tadi ya. Seperti di muka tadi. Ini tinggal di aja. Oke. Ya, nah, kemudian bila katalog sudah, kita tutup dulu. Baru kemudian inilah ini create fitur, tapi ini kan masih inaktif, kita aktifkan editor, start editing. Batas wilayah kita klik, polygon kita klik sehingga bentuknya jadi perempatan kayak begini. Ya, kita mulai ya dari sini misalnya. Tik, 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 tik.
ini ya. Nah ini nggak ketutup kan, ini batasnya, bisa pakai ini lah. Nah ini jangan diklik ya, jangan diklik ya, tapi langsung ke sini pakai hollow, tapi ini kita ganti misalnya yellow gitu ya. Oke, hollow, jangan fill color, maaf tadi salah, tapi outline colornya kita pakai kuning misalnya. Nah, ya kita ulang ya, klik kanan, delete sketch, kita ulang. Nah kan tidak ngeblok toh. Apa masih ngeblok? Oh, masih ngeblok ya. Coba, nah, delete sketch. Kalau ini saya belum, outline-nya kuning. Coba ya, coba. Tetap saja ya, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi perlu dicoba, harusnya nggak ngeblok ya, harusnya nggak ngeblok. Ya jadi cara ini juga harus lihat-lihat kira-kira potensi ngeblok atau enggak. Kalau kurang gede tinggal di zoom gini. Nah gini, di scroll di mouse-nya. Jadi kalau kerja dengan GIS itu harus pakai mouse wajib ya. Terakhir double klik, gitu ya. Lalu editor, stop editing, yes. Nah ini sudah. Kemudian kita bagi menjadi 5 RT misalnya kampung ini ya. Caranya tetap pada batas wilayah ini ya. Kita edit, kita klik di sini. Oh nggak bisa ya, harus pakai editor start editing. Nah ini kita klik, jadi biru dia nanti. Nah gitu. Nah ini contoh. Ini mau saya buat menjadi berapa ya, jadi 4 aja deh ya, jadi 4 ya, jadi 4 saja misalnya demikian. Saya harus memotong poligon ini, garis biru ini dengan ini, cut polygon tools misalnya nih. Nah kan harus memotong ini kita double klik, ini kan juga memotong garis biru lagi misalnya ya. Contoh saja enggak apa-apa, ini mulai dari sini. Ini misalnya, ini memotong garis biru. Nah lagi di sini prinsipnya harus memotong garis biru ke sini ya, ke sini. Ini harus memotong dari sini. Klik, 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 double klik. Kata untuk balikan dari, oh dari sini balik. Oh ini dulu. Kita stop dulu ya, stop dulu. Kita akan memotong dari sini. Yang ini tadi ya. Kita start editing, gitu. Kemudian kita pilih. Nah ini akan kita potong. Nah ini double klik. Nah ya, editor, stop editing, yes. Sehingga kalau kita lihat batas wilayah ini jadi 4.
kita buat RT1, RT2, RT3 ya. Ingat, untuk menambahkan field ya, ini editornya harus posisi begini, off. Tapi kalau ini kita nyalakan, add field-nya kan hilang ya, sehingga ini harus stop editing dulu ya. Ini field, ini RT teks kan, berapa digit, misalnya 10 digit aja, 10 digit kebanyakan ya. Nah, untuk mengisi ini harus editor start editing, baru di double klik ya, RT 01, RT 02, RT 03, RT 04 misalnya, enter ya. Kemudian editor stop editing, yes. Nah, kita keluarkan tulisannya RT. Gimana caranya? Ini kalau misalnya klik kanan langsung label fitur, apa ini? Nggak kelihatan nih, mau muncul 00 ini ya, bukan ya. Klik kanan, label fiturnya kita hilangkan dulu, maka batas wilayah, klik kanan, properti, pakai apa? Pakai label ya. Nah, label ini adalah RT ya. Ini warnanya apa? Kita ganti menjadi pink. Nah, ini menjadi 14 misalnya besarnya. Baru kemudian klik kanan, label fitur. Nah, yang jelas ya kalau ini ya, kita ganti properti sama kuning, coba sama kuning. Coba ya, oh iya lebih jelas. Nah gitu saudara. Kemudian kita kita ingin membuat titik koordinat kasus-kasus tangkap itu ada di mana saja ya. Kita buat shape file titik koordinat. Kalau tadi kan kita membuat shape file batas wilayah, sekarang kita buat shape file titik koordinat untuk kasus tangkap. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita pakai editor ini ya, maaf, editor pakai ini apa namanya, katalog. Ini katalog ya. Kalau sudah ada di kanan, yang diklik yang di kanan ini. Kalau nggak ada, pakai katalog ini. Katalog di latihan satunya, kita sudah masuk di latihan 1, boleh langsung klik kanan new, nah, kemudian save file. Tetapi seandainya belum, misalnya begini, nah kita cari, baru kita cari latihan 1, kita klik kanan new latihan save file. Atau caranya adalah begini ya, dari sini kita cari latihan satunya mana, latihan ini, klik kanan new, nah, sama saja save file. Tapi enak, lebih pasti kita double klik saja, masuk di latihan 1 folder kita buat tadi. Ini pakai save file, ini pakai point tetap. Ini titik koordinat atau C ya, koordinat underscore standard. Nah, unknown koordinat system ini masih ada. Nah, ini tetap kita ganti menjadi UTM 49S nya, PCS ya di sini. Kemudian UTM, kemudian BGS 84, kemudian di shorten, kemudian pilih 49S. Oke. Nah, baru kita kemudian baru kita pilih create fitur. Ini masih off,
kita aktifkan editor, start editing. Nah ini dia. Oke. Nah, apa stunted kan ini stunted. Nah, ini stunted. Ini poin, kita kliknya. Ini diklik ya. Ini diklik. Nah, oke, misalnya gini. Mau berupa apa? Mungkin bukan berupa titik ya. Apa? Bintang, tapi merah. Besarannya mungkin dibuat 25 kali ya. Boleh. Nah, misalnya di sini klik di daerah rumah ini. Wah, di RT1 banyak sekali stunted itu. Kenapa? RT2 misalnya. Oh, di sini bebas ya. Silakan. Ini kita tambah satu lagi yang RT ini ya, di sini misalnya. RT3 untuk jadi karena banyak orang kaya mungkin hanya sedikit saja kasus stunted-nya. Dua saja. Di RT4 mungkin ya sama sedikitnya. Nah, gitu. Misalnya di rumah yang saya titik itu tadi. Ya kan? Baru kemudian kalau mau menyimpan editor, stop editing. Yes. Nah, ini standar kita buka nih. Datanya kayak apa? Klik kanan, open attribute table. Nah, ini perlu ditambahkan nama, saya pikir penting ya. Ingat, mau menambahkan add field ini bisa dibuka kalau editor di sini kondisinya off, kayak begini. Ini off. Ya. Add field apa? Nama ya. Nah, ini teks kalau namanya kayak 20 saja. 20 lebar kolomnya ya. Oke. Nah, kemudian namanya siapa? Start editing, double klik ya, misalnya Andi, di enter, pakai klik juga bisa. Silakan mana yang suka. Kemudian Andi Irma Yusro, Cynthia, kemudian Sulis, kemudian Iwan, kemudian Jaka, kemudian Rumi, kemudian siapa? Siska, kemudian Rumi, kemudian ya banyak lagi siapa? Misalnya Gion, misalnya Gilan, kemudian siapa lagi? Nah, bebas sih. Misalnya lagi Yaju Gadi, kemudian Agus, kemudian Dena, dia, kemudian Zelda, terakhir enter. Kemudian kita tambahkan baru kita editor stop editing. Yes. Dan kita tambahkan lagi koordinat X dan Y-nya dari ini saudara, dari titik-titik koordinat ini. Ya, kita tambahkan ini
file ini X, ini pakai double ya, precision ya, 4 nah, 4. Oke, kemudian Y file ini pakai double 4. Oke, nah kalau sudah ini apakah harus diisi, misalnya ini harus diisi, kenapa sih dia, contohnya begini, ini kan kita pakai info, ini siapa ini, koordinatnya berapa, bisa sebenarnya, oh ini koordinatnya nih ya, location 421.548 sekian sekian sekian, ini untuk X dan ini adalah 9143 AP kan, kalau ini kita ngisinya nanti pakai titik, tidak perlu dimasukkan manual di sini, cukup gini aja, X klik kanan, calculate geometry ya, kemudian pilih X, X ini di 49S, unitnya meter. Oke, ini jika Y klik kanan, calculate geometry, ini bukan X koordinat tapi Y koordinat, yes, nah begitu, baru sudah bisa kita tutup, jadi koordinatnya otomatis membuat gitu. Terus kita coba membuat titik koordinat lagi, TBC, penyakit TBC. Nah, ini zip file standard, kita akan buat zip file TBC. Caranya gimana sekarang? Pakai ini katalog dulu, katalog. Nah, ini sudah masuk di latihan 1, tinggal klik kanan ya. Nah, new zip file, bentuknya point tapi ininya TBC. Ini juga tetap harus diedit, PCS, kemudian UTM, kemudian BPS 1984, Shorten 49S. Oke, kita tetap mengganggu ya. Kemudian ini kita pakai grid fitur, editing, fitur, TBC. TBC nya ganti deh, jangan yang ini, kita pakai blok namanya kuning misalnya. Harganya berapa? 25 juga. Oke. Ya, kita klik TBC, kita klik point, kita tutup supaya tidak mengganggu. Misalnya terjadi di spread, misalnya demikian. Udah, tinggal di editor, stop editing, yes. Ya, jadi kalau kita lihat nih ya, ya, jadi misalnya kalau kita lihat dulu ya, penyebaran, nah ini dihilangkan, penyebaran standarnya ada di sini, sedangkan TBC-nya adalah begini. Ya. Kemudian supaya bisa menjadi what you see is what you get, kan
kenapa banyak terjadi kasus stunting ini ya, posisi stunting ini harus di atas TBC ya. Kalau ini kan TBC menimpa stunting karena dia lebih besar sehingga menutup ya, sehingga apa yang harus kita lakukan, ini kita remove dulu, ini kita remove dulu, berarti kita buka lagi yang TBC dulu, TBC spread ya. Ini kita apa tadi warnanya kuning ya, kuning 25. Oke, kemudian baru kita panggil lagi yang stunted. Nah, ini dia stunted. Oke, dengan apa tadi, bintang misalnya, warnanya merah. Oke, kurang ini aja, bintang yang padat. Nah, sehingga terjadilah what you see is what you get. Sekali lihat kita dapatkan itu ya. Oke ya, nah, sekarang kita buat layout. Pertama yang harus kita lakukan adalah file, kemudian page and print setup. Ini kita coba use printer, paper setting, show printer margin on layout dan scale. Bentuknya kita buat landscape saja. Oke, kemudian baru view layout view ya kan, atau pakai apa, view pakai kita keluarkan gridnya ya, kita kembalikan dulu. Nah ya, kemudian kita buat layout view data properties ya, sudah di sini ya, bisa dipastikan. Kemudian kita lanjut view data frame properties, kita pilih grid. Ini grid, nah, bisa pakai measure. Kalau ini apa, pakai measure grid ya. Next, measure grid. Kalau label N itu apa, grid and label, grid and label ya. Kemudian next saja. Kemudian apply, oke, baru kemudian view layout view. Wah, sudah ya, tinggal gini aja ya, dikecilin lagi mungkin perlu ini ya, jadi ini diklik klik, baru klik tengah, kita tarik. Ini kita boleh pakai ini. Nah, kalau kelebihan begini kan kepotong, kita kembalikan ini saja. Kalau udah ya, tinggal yang ini. Nah, kalau kita lihat ini adalah titik-titik koordinat. Nah, gitu kan, ini X, ini Y, ini Y, ini X, gitu ya. Kita klik kanan, zoom to layer, atau pakai ini. Oh ya, gini. Nah, gitu ya. Zoom to layer.
kemudian bisa kita masukkan insert text. Gimana? Wah, dia masih nyelip di sini tuh loh. Oh, di sini tuh. Ini kita peta stunted dan TV di kecamatan kemudian oke, bisa kita edit ya. Change symbol kita tunggu. Nah, ini bisa kita gedein 16 play. Kita juga tambahkan legend. Di sini apa saja yang perlu dimasukkan, misalnya atas wilayah ini tidak usah, ini kemudian ini tidak usah ya. Next, apa yang terjadi, atau bisa juga di preview dulu ya. Next gitu aja. Nah, masuk di peta kita. Nah, set map arrow pakai ini. Nah, masuk lagi ya. Ini di sini. Ya, bisa dibuat rapi menurut Anda ya. Saya yakin Anda lebih bagus daripada saya sendiri. Bolehlah ya. Besar bisa ya. Oke. Nah, ini cara memperbesar peta. Boleh dicoba-coba dulu, silahkan. Nah, kemudian juga misalnya ya nanti dibuat yang rapi. Scale bar. Nah, misalnya saya pakai ini. Di sini kan dalam bentuk apa nih? Miles. Bisa kita rubah menjadi kilometer. Milesnya kita klik-klik. Ya, ini kita rubah menjadi kilometer. Play. Oke, baru kita simpan. Sudah simpan. Ini kita kasih nama. Kemudian satu. Ya, save. Nah, selesai sudah. Nah, kalau mau diekspor menjadi bentuk JPEG ya tinggal begini, file, export map. Nah, ini save. Ya, pas 1 jam. Kemudian besok kalau ujian ya, kalau ujian sebentar, apa yang dikumpul ini aja yang dikumpul selama Anda pengerjaan itu apa saja gitu ya. Ini kita di latihan. Nah, ini ya
Ini tinggal di ya, ini enggak ya, klik kanan di file-filenya tadi, klik kanan, kemudian kompres dalam bentuk zip. Kita tunggu. Ya, memang besar filenya ya, tapi tidak apa-apa. Nah, file ini nanti yang akan dikirim, filenya inilah si standar ini nanti dikirim ke email saya. Oke, sekian.